استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي القيم ويتوب إليه لا حول ولا قوة إلا بالله نظرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرسنا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وأنصار رسول الله والمهاجرين مع رسول الله سيدنا رسول المهاجر الله أحمد بن عيسى بلا رسول الفقيه المقدم محمد علي بعد وسلم إبراهيم إلا رقم العظم سلم دار الأجيال نقبل على سيدي سوي جلب السنة وبرن سما سمن المدني إلا رقم العالم سيدي سيدي محمد بن على غزال المشبي والنبي وحمد ولا الشيخ مولانا محمد أرسل البنجلي سيبي كلام بين رسالة جلي سيبي لا شيخنا مرحبا رحنا العالم العالم سيب الكرم أبو محمد أمين بدري سيب محمد زيني من غدا سكولا بجانب سيب وغسني الله رحيم قرب أولاد الحدث وإلى رهي شيخنا لجميع ما شيخنا معلمينا لمن أنفقوا ما لهم جهدوا مثل هذه المسجد أن الله عندك الشام والرحمة والمغفرة يريد درجتي بالجنة دعا علينا ولدينا وأحبابنا زوجنا رجالنا من بركاتهم وأن نوري ما سلم على المقدسين وأن بحث من كرمة شرنا في زمتابنا على هداهم ويدخلنا من حزم سبق الله سبحانه فهم النبي نزل المرسلين وإلها من ملك المقربين سلام على النبي سير سورة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الحمد لله الذي خلق الأزواج كلها أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجينا وسلمنا من غير مخلوق إلا إله وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيدنا محمد الذي تنجينا وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واهد قلبي بجاه النبي دستور dari sukum ala sabilin niyati bihi ankum fahashara fanada faqala wa idha tutla alaihim ayatul rahman kharru sujada wa bukiya wabil fatahya fatahazil jakarhuma wabil amin nawir ya alima qulubana Allahumma wasyama syadana bil yaqin ya qawi ya matin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala keseluruh nikmat yang selalu senantiasa Allah curahkan kepada kita semua, dan salawat dan salam selalu tercurah dan terlimpah atas junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai tanda syukur kita kepada beliau. Berkata Rasulullah, kita selamat daripada kegelapan menuju ke alam terang benderang. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kajian kita kitab Risalatul Muawanah halaman 11 baris ke-6 dari atas. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi jami' ulumihi wa hasyarana bi zumrati bid darain amin. Wa qala alaihi salatu wassalam ahabbukum ilayya wa aqrabukum minni majlisan aktsarukum alayya salatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang paling aku cintai, orang yang paling dekat kepadaku, dan orang yang paling hampir sekedudukan dengan aku, ujar Rasulullah inilah, yakni aktsarukum alayya salatan, orang yang paling banyak di antara kamu atasku dia bersolawat.
Nah, jadi orang yang paling dekat dengan Nabi itu adalah orang yang bersalawatnya banyak kepada Nabi. Semakin banyak dia bersalawat kepada Rasulullah, maka dia itu semakin dekat dengan Rasulullah. Sebaliknya apabila kita itu jarang bersalawat, maka kita itu lawan Rasulullah jauh. Apalagi kita tuh kada pernah bersalawat sama sekali lah. Jadi kita memaraki Rasulullah tuh banyaki salawat. Karena bila kita memaraki Rasulullah itu tidak ada ruginya. Karena sumber segalanya di dunia ini adalah Rasulullah. Sumber segalanya di dunia ini adalah Rasulullah. Kenapa? Karena seluruh alam ini diciptakan Allah Ta'ala itu dari nurnya Nabi Muhammad. Alam ini apanya aja, bentuknya apapun, itu tidak lepas daripada nurnya Rasulullah. Awak kita diciptakan dari nur Rasulullah, mata kita dari nur Rasulullah, makanan yang kita makan dari nur Rasulullah, hinak, napas, pendengaran, perasaan, rezeki, duit, anak, semuaan tidak lepas, semuanya Allah ciptakan itu dari nurnya Rasulullah. Nah, supaya kita dekat lawan Rasulullah, perbanyakilah kita itu membaca salawat kepada Rasulullah. Bila sudah makin dekat dengan Nabi, ujar Nabi, wa innama ana qasim wallahul mu'ti. Rezeki, semuaan rezeki itu nang tukang baginya itu Nabi. Ana qasim. Makanya Nabi itu diberi gelar dengan nama Abul Qasim, bapaknya Qasim. Selain Nabi itu berisi anak yang namanya Qasim, dan memang Rasulullah itu memang bersifat Qasim. Apa dia Qasim? Yakni tukang bagi rezeki. Jadi rezeki kita ini kada luput semuanya itu daripada Rasulullah. Nah, bila kita tuh parak lawan tukang bagi, ya lah, pasti nang tukang bagi itu kada kemana-mana membagi. Nah, makanya anak Qasim. Nah, supaya parak lawan tukang bagi itu, suluknya, jalannya adalah memperbanyak salawat. Memperbanyak salawat. Nah, dan rezeki yang kita maksud perlu kita dalami. Rezeki kita itu tidak hanya berbentuk materi. Rezeki kita itu tidak hanya berbentuk materi. Terkadang materi itu tidak tentu rezeki bagi kita. Bisa saja materi itu sebenarnya bala bagi kita. Berapa banyak orang yang duitnya banyak, dengan sebab duitnya banyak itu dia jauh dari Allah Ta'ala. Maharagu harta yang banyak, mencari harta yang banyak, jauh dari Allah. Buktinya jauh dari Allah, jarang berjamaah sembahyang, kada pernah ke majelis taklim, kada pernah ke majelis ilmu. Nang diperhatikannya selalu nang kaya apa sekira kawa mengumpulkan rezeki, nang kaya apa sekira mengumpulkan harta. Hartanya sudah banyak, tetapi dia jauh dari Allah. Bukti dia jauh dari Allah, dia jauh daripada agama. Sebulan kada pernah ke majelis taklim, setengah tahun kada pernah ke majelis, kada disawat lalu, kada disawat lalu mengaji, kada sawat baca salawat, kada sawat. Nah, artinya rezeki yang ada itu bukan rezeki yang baik bagi kita, tetapi mudarat, bahkan bala bagi kita. Jadi rezeki itu tidak mesti harus berbentuk materi. Bisa saja Allah memberi kita dong yang lebih baik daripada itu.
Rezeki itu bisa diberi Allah Ta'ala kita itu istri yang salihah, bini pasien manuh, itu rezeki. Apa gunanya mun duit sagudang mun bini wani? Ya kalah. Apa gunanya duit banyak amun bini sakahandak? Inya nama atur kita bilang jadi jongosnya. Artinya bukan rezeki. Nah, selama ini kita mungkin duit kada banyak tapi bini masih, nah mungkin itu rezeki kita. Atau diberi Allah Ta'ala rezeki itu berbentuk anak yang salihah, anak yang salihah, anak pasien, kada umpatan orang maubat alhamdulillah, kada umpatan orang menjinit alhamdulillah, itu rezeki kita. Ya tak? Jadi rezeki itu tidak mesti harus berbentuk duit. Atau selama ini kita sudah alhamdulillah awak selalu sehat, rezeki juga ngarannya. Umur 50, umur 60, umur 70, kawa beribadah, kawa mencari seperlunya sesuai tenaga kita, kawa sembahyang, kawa baca dalail, kawa hadirkan majelis taklim pada umur tua sudah alhamdulillah, itu rezeki kita. Nah, bisa itu bentuknya Allah beri rezeki tadi dengan kita banyak membaca salawat. Nah, dengan baca salawat. Sebab apa gunanya kita rezeki banyak amun duduk ditilam, ya kalah. Rezeki banyak duduk ditilam apa? Sembahyang kada kawa, ka majelis ilmu kada kawa, babacaan kada kawa. Kena sakali suntik 2 juta, sakali suntik sekian juta, habis kada karuan. Ibaratnya artinya apa? Rezeki itu Allah beri tidak mesti harus berbentuk duit. Nah, artinya ketika kita banyak baca salawat, jangan menilai ketika kita sudah baca salawat banyak itu lalu duit kada sing banyak aneh. Lalu seakan-akan kayak kada mujarab salawat nih. Itu maksudnya, maksud Allah. Jangan itu. Jangan kita memandang rezeki yang diberi itu berbentuk duit. Jangan. Terus baca salawat, awak sehat, nah mungkin ini rezekinya. Terus baca salawat panjang umur, ini rezekinya. Terus baca salawat laki pasien, bini pasien, anak baik, ini rezeki kita. Nah itu. Jangan selalu dikonotasikan, jangan selalu disandarkan hingga duit. Itu ngarannya hamba duit ngarannya kita. Karena rezeki itu tidak mesti harus berbentuk duit seperti itu. Tapi Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah itu memberikan rezeki kita itu sesuai kebutuhan kita. Allah memberikan rezeki kita itu sesuai keperluan kita. Saat ini kita perlunya apa? Ini nang dijulung Tuhan. Oh, esok perlunya kita apa? Ini nang dijulung Tuhan. Cuma kadang-kadang kita tuh berpikir kita nama atur Tuhan, hendak angka ini, hendak nangka itu. Nah, jadi intinya daripada sini nasihat dari Habib Alawi Al-Haddad, ujar Rasulullah, hendaklah kamu orang yang paling dekat dengan aku itu yang banyak membaca salawat. Artinya ketika kita baca salawat sudah banyak, terus baca, yakinlah Allah Ta'ala itu mengabulkan hajat kita. Yakinlah rezeki itu selalu diberikan oleh Allah kepada kita berkat Rasulullah tadi. Nah, karena orang dekat Rasulullah itu orang yang banyak baca salawat itu orang dekat dengan Rasulullah. Dalam rekaman Abah Guru itu ada orang yang setiap hari itu membaca salawat 500 saja kada banyak.
500 kali sehari itu kata kurang baca salawat tidak akan dipakirkan oleh Allah. Arti pakir itu apa? Arti pakir itu kada mayu. Bila kita tuh rutin baca salawat itu sehari itu 500 kali, insya Allah kehidupan kita tuh selalu dicukupkan oleh Ta'ala. Karena kita saat perlu ada apa banyak ini jalan mana jalannya, sampai waktunya ada jalannya, ada jalannya. Itulah proses Allah memberikan kita. Yang penting kita tuh jalani hidupnya, jalani kita nak. Makanya janji Allah Ta'ala itu wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Wa may yattaqillaha yu'zim lahu ajra. Banyak janji Allah Ta'ala supaya mudah urusan, perbanyak baca salawat, supaya diberi rezeki yang tidak disangka-sangka membaca salawat. Karena orang baca salawat itu tanda orang takwa kepada Allah. Nah, jadi kita rutin baca salawat itu jangan kurang sehari itu 500 kali. Ada banyak, ada 500 toh. Imbah sembahyang sekali 100, imbah zuhur 100, imbah asar 100, imbah maghrib 100, imbah isya 100, imbah subuh 100, 500 mudah. Temat dia sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Temat dia. 100 itu 100 detik kayak lah, 1 detik sana tek sallallahu Muhammad kurang lebih 1 detik aja atau 2 detik lah dalam betakan sekali baca salawat itu kan sallallahu alaihi Muhammad paling 2 detik paling lambat kan. Berarti kalau 100 berapa? 2 menit aja lah. 2 menit aja. Artinya 1 mat aja dah. Cuman kita kada ada baca. Nah, saking mudahnya lalu talalaikan. Nah, itu mudahan kita diberi daerah kawasan istiqamah membaca salawat minimal 500 kali. Wa qad amara Allah biha fi kitabil aziz biqaulihi ta'ala Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Nah, ini kan ayat Quran. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah lima atasnya, bersalimlah kepadanya. Nah, pamtasil, maka hendaklah junjung perintah itu. Wastaksir jasidan, dan perbanyaklah. Nah, ya kan? Junjung perintah itu dan perbanyaklah baca salawat. Wala tastaqlil, jangan sedikit. Nah, ya kalau baca salawat itu jangan sedikit, ya punya 500 lah sehari itu, jangan kurang. Rutin. Jadi manakah tasbih di tangan? Kadang-kadang tasbih jadi gini, gunakan tasbih. Nah, ini kan 33 nih. Nah, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Pas. Tasbih dah. Kamu aja membawa aman tasbih bisa tertinggal, tasbih babigi bisa tertinggal, tasbih digital bisa tertinggal, tasbih di tangan ada ketinggalan, dan menjadi saksi kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selesai. Temat aja. Jangan disedikitkan. Wa jama' bainahu wa bainas salam wa salli ala alihi ma'ahu wa aksir miha fi lailatil jumu'ah, dan perbanyaklah salawat itu pada malam Jumat, wa yaumiha, dan hari Jumat. Nah, ya kalau hari ini hari Jumat lah, malam Jumat. Bila malam Jumat perbanyak sehari kita rutin 500 tadi. Bila malam Jumat baca 1000 kah, punya lebih lah pada 500 gitu. Nah, banyak salawat tuh, baca salawat sambil berembah sampai terguring sallallahu alaihi sampai hilang. Nah, itu lebih bagus. Nah, itu yang disebut ketika orang hendak guring itu mulutnya selalu mengucap zikir atau salawat, lalu dia terguring. Nah, maka guringnya orang nang kaya ini guring di dalam ibadah. Nah, ini nang guring dalam ibadah nih. Berapa jam sih den guring? Sepanjangan ibadah sih den.
Jam 10 misalnya sidin berabah, tasbih di tangan, sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya tasbih talapas, orangnya takalap. Jam 10 misalnya takalap. Nah, sampai subuh jam 4 berapa jam? 5 jam. Nah, selama 5 jam itu zahiriyahnya guring, hakikatnya dia berzikir kepada Allah. Nah, ini nang kita isi waktu kita tanah. Kita isi waktu nak guring untuk zikir aja, zikir berdoa kita tanah. Kita biasakan kayak ini nih, biasakan. Apalagi kita waktu hari sudah dibiasakan berhendak guring tuh sampai hanyut tuh dalam keadaan berzikir kayak tanah. Baik bentuk sholawat zikirnya, baik bentuk istighfar zikirnya, baik bentuk tasbih, tahmid, tahlil dan sebagainya. Apakah arti zikir itu kan mengingat Allah, bisa bentuknya tasbih subhanallah, bisa bentuknya alhamdulillah, bisa bentuknya Allahu akbar, bisa bentuknya astagfirullah, bisa bentuknya salawat. Itu namanya zikir kepada Allah. Anak guring terbiasakan. Nah, kalau mulai sudah Tuhan ya apalagi kita membiasakan supaya waktu kita itu jangan rugi. Karena kan kita diberi Tuhan sehari itu 24 jam. 24 jam tuh nang kaya apa kita tuh jangan rugi hidupnya. Artinya di dalam 24 jam itu banyak nang jadi ibadah kakadakah kita menjalani sehari itu nah. Banyak jadi ibadah kakadakah. Amun kita terfokus pada ibadah mahdah kada sanggup kita. Toh lepin ibadah mahdah maka ya salat zuhur asar maghrib bisa subuh itu ibadah mahdah ngarannya ada waktunya. Itu kada kawal kita, tapi ambil ibadah nang gairu mahdah, ibadah nang kadada ketentuan waktu dan syaratnya kapan aja ya tadi. Termasuk nang kayak kita semalam gotong royong tuh kan, begawi ke pemaan, begawi ke pasar, niatnya apa? Pasang niat. Saja kau begawi membantu menolongi orang, saja kau begawi demi ini, saja kau ini mencari nafkah ini. Ketika kita pasang niat mencari itu, disitulah kita mengisi waktu yang tadinya kosong menjadi ibadah nilainya di sisi Allah. Nah, berapa jam kita di sana? Selama itu kita nilainya ibadah. Makanya hendak pulang begawi itu turun pada rumah berniat, ya Allah bismillahirrahmanirrahim, bismillahi ala nafsi wa mali wa dini, Allahumma raddini biqadaik wa barik li. Hanya turun bismillah tawakkaltu ala Allah, keluar pada rumah. Apakah gawin kita? Lalu sepanjang perjalanan itu sebelum kita balik itu nilainya ibadah di sisi Allah. Nah, kalau kita mengisi nangka itu berarti kita tuh mengisi waktu ngarannya. Kada rugi kita. Karena waktu nampuang itu bila kita kada isi iya rugi. Makanya Al-Quran tuh Allah mengingatkan selalu wal asri, demi masa. Artinya waktu 24 jam nih. Innal insana lafi khusrin, manusia itu selalu rugi. Kenapa jadi rugi? Ini dalam 24 jam rugi. Nang kada rugi siapa? Illalladzina amanu wa amilus shalihat. Nang kada rugi itu hanya orang nang beriman dan beramal salih. Nah, amal salih ini andaknya apa amal salih? Setiap gawian niatkan kebaikan. Bahwa ya Allah aku bahwa memberi nafkah anak bini, ya Allah aku gotong royong membantu ini untuk ini, ya Allah aku menolongi orang ini niatnya karena Allah Ta'ala. Itu namanya amilus salihat. Kini orang bersaruan orang hari di Mbah Johor kawakah tetolakan bahaul atau orang ma'arwah niat saja kutolak mengabulkan hajat orang. Sejam di orang bertahlil itu ibadah kita. Nah ini namanya kita itu supaya waktu itu jangan rugi. Nang rugi itu nang kayak apa? Duduk gurunuman, duduk mengoyaan, duduk bapaloy-paloyan pengarangnya berlucuan sebagai nang kada ada faedah. Itu namanya nang rugi, ya itu nang rugi.
atau duduk mampas kartu, ya rugi tak? Atau duduk menggisir kuda, menggisir raja, itu nang rugi tak? Sejam 2 jam kerja jadi pahala. Lebih baik mengunjun, niatakan ya Allah, Allah mencari rahmat-Mu ya Allah, dengan oleh iwak memberi makan anak bidi di rumah, itulah mengunjun ibadah kepada Allah. Asa beniat tedeta, nah asa beniat. Nah itu namanya kita tuh memanfaatkan waktu supaya kita tuh jangan terbilang menjadi orang yang rugi. Jalalah ta'ala. Nah Allah mengingatkan sebenarnya kita karena kita banyak lupa dengan waktu. Nah jadi malam Jumat dan siang Jumat disuruh memperbanyak membaca sholawat. Salawat macam-macam lah, sarah kita aja salawat namanya. Nah handap yang panjang, yang paling panjang salawatnya dalail, ya kan lah, sehizib. Nah khususan liqaulihi alaihi salam aksir min asr ala biladil gharra. Terlebih khusus ya Rasulullah, perbanyaklah bersalawat kepadaku pada malam yang terang, wal yaumil azhar, dan hari yang bersih. Nah maksudnya hari terang dan hari yang bersih itu ya malam malam yaumul bid. Nah 13, 14, 15 itu disuruh memperbanyak membaca sholawat. Nah nyaman bertasbih tapi tasbih digital. Nah anak di tangan bisa beda motor, nah nyaman tek sallallahu alaihi wasallam. Jadi sepanjang jalan tuh berzikir, sepanjang jalan tuh berzikir, dari rumah ke perumahan, dari rumah ke pasar, dari rumah ke gawian, tasbih di tangannya sallallahu alaihi wasallam. Fungsinya nang tasbih digital itu mengatur keinginan kita. Amun kada tasbih itu lalu kita tuh sembarang aja, maka bila sembarang kadang-kadang baik pun banyak benu hanyut paling 10 kali ampih, tapi kada tasbih itu ada target, pokoknya aku harus baca sekian. Nah bila kada tuntung kada ampih. Nah ada itu fungsinya. Sallallahu alaihi wasallam baca tasbih murah aja ya, kalau 10.000 aja, 20.000 nang tak bagus nang berbunyi. Ya kalau tasbih nang digital kan paling murah 10.000 ada, 20.000 nang berbunyi. Nang berbunyi itu maksudnya bila 100 berbunyi suaranya berbeda titit artinya 100 sudah dibaca. Nah kan gitu entah nukaruku bang awah nukar tasbih kada kawal lah ya, kalau ruku hari-hari 20.000 kawa aja tasbih sekali sama mustawa kada kawa. Nah tapi huruf karena kita karena kembalinya ke kemana-mana, kembalinya kepada kita. Nah setiap yang kita baca itu berbekas dalam jiwa kita nih, itu menjadi nur di dalam diri kita nih, menjadi sirrul di dalam hati kita. Sirrul ada sir apa? Ini tertanam di dalam hati. Bila kita terbiasa membaca salawat, itu akan ditunjukkan oleh Allah Ta'ala kebiasaan kita itu. Misalnya kita berjalan tasipak tunggul, karena sir hati kita ini sudah tertanam sifat zikir, pasti yang keluar itu zikir yang keluar. Tajajak apakah yang timbul? Astagfirullah, atau Allahumma shalli ala Muhammad, atau apakah Allah Akbar. Nah itu apa? Karena hati kita ini sudah tertanam sirnya zikir. Nah amun kita kadang membiasakan zikir itu kadang mau tertanam, akhirnya tersipak masuk tuh bungulnya aja. Itu aja yang keluar berjalan tersipak kayu bungulnya aja, siapa aja membuang sembarangan lalu menyumpah aja jadinya. Kenapa? Karena hati kita kosong, hati kita kosong dengan zikir. Tapi kalau hati kita penuh tersipak apa aja pasti yang keluar astagfirullah, pasti yang keluar salawat, pasti keluar zikir kepada Allah, apapun itu bentuknya. Nah
Jadi setiap amalan yang kita baca itu pasti mengandung sirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam, walhamdulillahirabbil alamin. Wa yanbaghi laka wirdun minat tafakkur fil kulli yawmin wa laylatin ta'ayyana lahu sa'atun aw sa'atun. Semakala Allah subhanahu wa ta'ala alam. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala berkata Rasulullah mengabulkan segala hajat kita, meluaskan rezeki kita, memanjangkan umur kita, sehat walafiat dan taat amal ibadah. Allah menyelamatkan kita dari fitnah dunia dan fitnah akhirat, diberikan keturunan pasangan yang saleh dan salihah, luaskan rezeki yang halal, banyak lagi berkat, dan Allah golongkan kita bersama di dunia akhirat. Zainul salihah, sirrin nabi wal nabi bi siratil fatihah.